Wilayah Indo-Pasifik saat ini telah menjadi area yang paling relevan dan penting secara geopolitik di seluruh dunia. Beberapa negara yang berperan sebagai pemain global dengan kekuatan besar dan menengah seperti Amerika dan China. India dan Jepang yang berada di pinggiran wilayah tersebut, menjadikannya sebagai suatu pusat yang strategis dalam menentukan kebijakan keamanan yang sangat penting bagi mereka. Area yang mungkin paling penting di wilayah ini adalah Asia Tenggara. Pada segi politik dan geografisnya, negara ini bisa dibilang adalah negara paling strategis di dunia. Salah satunya adalah Indonesia, sebuah negara yang terletak di pusat wilayah strategis di kawasan Indo-Pasifik. Ada 3 alasan utama yang menjadikannya Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya tersebut mempunyai nilai yang sangat strategis adalah: pertama, sentralitas posisi Indonesia yang terletak dalam jalur laut global. Kedua, pentingnya peran diplomatik Asia Tenggara dalam menjaga keseimbangan kekuatan global serta dalam menghadapi persaingan antara Amerika dan China. Dan yang ketiga adalah, adanya potensi kekuatan militer Indonesia. Posisi Indonesia saat ini telah berada di antara 2 kekuatan besar yang saling berseteru di kawasan Indo-Pasifik. Lantas strategi dan kebijakan apa saja yang akan diambil oleh Indonesia, China dan Amerika? Sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu supportnya dengan cara subscribe, like dan komen, agar admin lebih bersemangat untuk menyampaikan berita dan ilmu pengetahuan yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Gas! Pergeseran geopolitik dari kawasan Eropa ke kawasan Asia Pasifik membuat kawasan ini menjadi kawasan yang panas akhir-akhir ini. Meski terjadi perlombaan untuk meningkatkan kekuatan maritim, persaingan Cina-Amerika di Indo-Pasifik telah menimbulkan ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Selama hampir 1 dekade, China telah menegaskan klaim agresif atas Laut Cina Timur dan Selatan yang melanggar integritas teritorial negara-negara Indo-Pasifik. Sementara Amerika Serikat berusaha melawan paksaan Beijing, dan hal itu hanya akan meningkatkan kerentanan terhadap kawasan tersebut. Selain kehadiran militer Amerika Serikat yang tinggi, Amerika juga telah berulang kali memprovokasi China dengan kunjungan mantan Ketua DPR Amerika ke Taiwan atau perluasan pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Indo-Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia berinteraksi dengan Amerika Serikat dan China dengan sangat hati-hati, menghindari keputusan politik apapun yang dapat memprovokasi kedua negara tersebut. Namun, sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara, baik China maupun Amerika Serikat justru mencari dukungan Indonesia dalam persaingan geopolitik mereka. Dengan demikian, posisi netral Indonesia dipertanyakan. Beberapa kali kedua negara yang bersih tegang tersebut,
yaitu Amerika Serikat dan China telah melakukan pendekatan ke Indonesia dengan berbagai cara untuk menarik posisi Indonesia dalam ketegangan dua kubu tersebut. Di antaranya adalah dengan mengadakan latihan militer bersama, di antaranya Garuda Shield, yang merupakan kerjasama dalam bentuk latihan perang antara Indonesia dan Amerika Serikat dan telah berlangsung beberapa kali, termasuk juga antara marinir Amerika dan marinir Indonesia, yang mengadakan latihan perang bersama kerjasama kesiapan dan pelatihan mengapung, Carat. Indonesia 24 di Bandar Lampung, Indonesia, 18 Mei 2024 kemarin. All Ortiz, get on me now! Help me! Come, we wanna move! No, no! Bagaimana dengan Cina? Meskipun hubungan Indonesia dan Cina ini kuat, hubungan militer antara Indonesia dan Tiongkok relatif tenang. Latihan militer bilateral, komponen penting kerja sama pertahanan antar negara, dihentikan pada tahun 2015 karena sengketa di Laut Natuna Utara. Namun, pada tanggal 13 Agustus 2024, selama dialog luar negeri dan pertahanan bersama Tiongkok Indonesia, pejabat senior dari kedua negara sepakat untuk melanjutkan latihan militer bersama, sehingga menghidupkan kembali kerja sama pertahanan mereka. Meskipun latihan belum dilakukan, bagi Indonesia, latihan militer merupakan sarana untuk menunjukkan kebijakan luar negerinya yang aktif dan bebas, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia Tenggara. Sekaligus mengirimkan sinyal yang jelas kepada Amerika Serikat dan Tiongkok bahwa Indonesia tidak akan memihak dalam pertikaian geopolitik yang sedang berlangsung. Di tengah memanasnya tensi dalam pusaran sengketa Laut Cina Selatan, sekaligus akibat hangatnya hubungan Indonesia dan Cina, serta sikap non-blok yang dipandang sebagai ketidakpastian dari sikap Indonesia, timbul kekhawatiran Amerika, Inggris serta negara bonekanya yaitu Australia, yang selalu menganggap Indonesia adalah ancaman terdekat bagi negaranya. Maka dibentuklah AUKUS pada bulan September 2021 sebagai aliansi baru di bawah perjanjian trilateral yang dituding sebagai Fakta Keamanan. And British Prime Minister. As part of AUKUS, Australia will build at least 8 nuclear-powered submarines with help and expertise from the UK and US. Experts say the nuclear submarines will allow Australia to conduct longer patrols
Sejumlah pengamat berpendapat bahwa aliansi yang terdiri dari Australia, Inggris, dan Amerika, AUKUS, tersebut merupakan manuver baru bagi blok mereka untuk melawan dominasi Republik Rakyat Tiongkok, RRT, yang semakin agresif di kawasan Indo-Pasifik tersebut. Dengan misi AUKUS untuk menjaga stabilitas keamanan Indo-Pasifik, kemungkinan yang dibayangkan justru sebaliknya dan menjadi latar belakang reaksi berbagai negara di kawasan tersebut, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan terjadinya perlombaan senjata yang mungkin tak bisa terelakkan. Selain itu, Indonesia juga dipandang sebagai negara middle power yang memiliki peran sangat penting dalam menanggapi situasi ketegangan pada kedua kubu tersebut. Although this framework sets the foundation for cooperation between the 3 and decades to come, the immediate beneficiary is Australia. Undeniably, the front line when China has been revolutionised by Beijing's overt aggression towards Canberra, including the use of economic coercion and large-scale cyber attacks on the ATF will receive a range of new weapon systems that will be procured immediately. These include the Tomahawk land attack cruise missile, which is a 400 nautical mile range stealth maritime strike weapon, a land-based long-range missile for deployed forces, which is probably specifically designed to support long-range strike platforms such as the B-1B. Obviously, the deployment of additional American capabilities to Australia, including those as potent as US strategic air power, have been planned for several years. Additionally, Australia and the United Kingdom have signed several bilateral security agreements over the last 3 years, which include the joint development of unmanned undersea systems and the provision for basing UK military assets in Australia. But there was one element of the AUKUS framework that fell on the region and the world like a thunderclap. The largest defence project in Australian history, the 12-boat attack class submarine program, developed by the French company Naval Group, was to be immediately cancelled. Instead, the United Kingdom and the United States would jointly aid the development of an Australian nuclear submarine capability. In doing so, the United States agreed to share its nuclear reactor technology with Australia, granting Canberra access to the most advanced submarine technology. One other nation has been granted this level of access to the United States' most advanced nuclear technology, which is the United, giving no clearer sign of the foundational strength of the Australian Progressive Alliance, one forged in the battlefield of the South Pacific, and the ties of kinship that bind Australian Navy's operating atomic submarines. Much beloved in Australian service, motor boats were highly capable, even very late in life. At Operation Impact 98, HMAS Oxford penetrated the USN's defences and sank. The carrier's process took over 2 years and consumed 1.25 million man-hours of labour. First refit of HMAS Oberon cost 76% of the purchase price, which had to be done after only 5 years of operations. As the Oberons had been manufactured in the United Kingdom, sustaining the vessels in Australia was a colossal challenge. The RAN did not even possess detailed builder's schematics, meaning that in many cases systems and components had to be repaired in situ. This is hardly an efficient way to run goes into full cycle docking, and relying on foreign part suppliers is crippling you from a cost and availability perspective. Then the obvious, only answer is to simply build the submarine in Australia. It was this terrible experience with foreign-built submarines that drove the decision to build Collins class domestically. If the submarine is built in Australia, then by definition, intellectual property to maintain it is also here, which means a local supply chain and complete access to all of the blueprints and fuel. The RAN submarines have to transit enormous distances to reach control stations. The RFU received just off the northern
performance. Asked to aid in solving this problem, the United States provided the Lockheed Martin BYG-1, a combat system used in the region. Seperti diketahui bahwa musuh Amerika yang mempunyai hubungan baik dengan Cina seperti Korea Utara dan Rusia juga merupakan negara yang bersahabat dengan Indonesia, terutamanya adalah Rusia. Hal ini semakin menambah kekhawatiran Amerika terhadap sikap Indonesia yang akan berpihak pada musuh-musuhnya, baik dalam menyikapi situasi Indo-Pasifik maupun dalam pergerakan ekonomi, politik dan keamanan secara global. Belum lagi akan sikap ketertarikan Indonesia pada organisasi antar pemerintah BRICS yang dibentuk oleh 5 negara yaitu Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan, yang secara eksplisit mempunyai tujuan untuk mengurangi dominasi kekuasaan negara-negara barat seperti Amerika dan juga negara-negara Eropa. Pada intinya BRICS menjadi rumah bagi negara-negara yang ingin mengimbangi posisi barat, atau setidaknya melindungi diri dari beberapa risiko yang timbul dalam aktivitas perdagangan internasional. Ada 4 keuntungan Indonesia yang didapat jika menjadi anggota penuh BRICS dari sisi geopolitik. Menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia pada Rabu, 8 Januari 2025. 1. Mempunyai peluang kerjasama yang lebih luas. 2. Menjadi media yang bisa memperjuangkan Palestina. 3. Menjaga keseimbangan antara Amerika Serikat dan Cina. 4. Mengusung kembali semangat KA, Konferensi Asia Afrika. Terima kasih Urnuk rekan-rekan yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua tentang suatu peristiwa dan perkembangan yang terjadi di belahan lain dunia. Jangan lupa supportnya dengan cara klik subscribe, like dan share agar admin lebih semangat untuk membagi ilmu bersama rekan-rekan semua. Salam.